Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Wulan Suci, mahasiswa Pendidikan Sejarah semester 4, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membuat video pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Jigsaw learning atau pembelajaran tipe jigsaw merupakan sebuah teknik yang dipakai secara luas yang memiliki kesamaan dengan teknik pertukaran dari kelompok ke kelompok atau group to group exchange dengan suatu perbedaan penting, yaitu setiap peserta didik mengajarkan sesuatu. Ada beberapa langkah kegiatan pembelajaran dalam metode jigsaw. Yang pertama, melakukan pembelajaran pendahuluan. Kedua, memberikan materi. Ketiga, membagi siswa ke dalam kelompok asal dan ahli. 4, menentukan skor awal. Sistem evaluasi pembelajaran dalam metode jigsaw ada beberapa, yaitu mengerjakan kuis individual yang mencakup semua topik, membuat laporan mandiri atau kelompok, dan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini murid-murid? Pagi-pagi seperti ini kalian harus tetap semangat ya, jangan lesu. Kalian sudah pada sarapan? Kalau belum, nanti saat jam istirahat silahkan pergi ke kantin untuk membeli makanan. Baiklah, akan ibu absen terlebih dahulu. Adakah dari anak-anak hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah, lengkap semua ya berarti. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita hari ini adalah sambungan dari materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, di mana kemarin kita telah mempelajari tentang pemerintahan masa Orde Baru. Ada yang bisa menjelaskan mengenai latar belakang pemerintahan pada masa Orde Baru yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ya, benar. Masa Orde Baru dimulai setelah kejadian G30 SPKI, di mana pemerintahan Soekarno mulai kacau sehingga dibuatlah surat perintah 11 Maret atau Super Semar, dan Soeharto diangkat menjadi presiden. Untuk pembelajaran materi pada hari ini, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Pertama, menggali keingintahuan siswa mengenai sejarah pembangunan masa Orde Baru. Yang kedua, membuat siswa dapat berdiskusi baik mengenai kebijakan pembangunan masa Orde Baru dan dampaknya. Yang ketiga, membuat siswa memahami akan lembaga-lembaga yang berperan dalam pembangunan seperti BUUD dan KUD di bidang pertanian, BKKBN di bidang kependudukan, dan Posyandu di bidang kesehatan. Baik, sekarang mulai kita langsung buka pembelajarannya. Anak-anak silahkan buka buku paket sejarah Indonesia kalian dan silahkan menyimak materi yang akan saya sampaikan. Baik anak-anak, karena kalian sudah menyimak materi yang sudah ibu sampaikan tadi, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Anak-anak silahkan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Kalian akan berhitung 1-4, kemudian berkumpul sesuai dengan nomor yang didapat. Dari pojok sebelah kanan silahkan untuk berhitung dari nomor 1. Anak-anak sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang tugas kalian adalah berdiskusi sesuai dengan tema yang akan ditentukan. Nah, kelompok 1 membahas mengenai pembangunan masa Orde Baru di bidang pendidikan dan lembaganya. Kelompok kedua membahas mengenai bidang pertanian dan lembaganya. Kelompok 3 membahas mengenai bidang kependudukan dan lembaganya. Lalu nomor terakhir membahas mengenai bidang kesehatan dan lembaganya. Setelah setiap kelompok selesai berdiskusi, nanti ada perwakilan 1 orang dari setiap kelompok yang akan berkunjung ke kelompok lain untuk menjelaskan materi yang sudah mereka bahas di kelompoknya masing-masing, sehingga semua kelompok bisa mempelajari semua materi tentang aspek-aspek pembangunan di pemerintahan masa Orde Baru. Bila sudah selesai, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil ringkasannya. Nah, baik, sekarang silahkan bagi semua kelompok saling berdiskusi mengenai materi yang sudah ibu tentukan. Anak-anak, waktu berdiskusinya sudah habis. Sekarang, bagi setiap perwakilan kelompok silahkan untuk berdiri.
Nah, nanti kalian akan menghampiri kelompok lain untuk menjelaskan materi yang telah kalian bahas bersama anggota kelompok kalian. Nah, kalian akan menjelaskan ke semua kelompok dan waktu untuk menjelaskannya di tiap kelompok masing-masing 5 menit. Baik, silakan perwakilan kelompok untuk mampir ke kelompok lain dan menjelaskan materinya. Baik anak-anak, semua kelompok sudah mendapatkan semua materi dari kelompok lain. Sekarang, setiap kelompok akan membacakan ringkasan dari semua materi yang telah didapat. Dimulai dari kelompok 1, silahkan membacakan ringkasan yang telah kalian buat. Semua kelompok telah membacakan hasil ringkasannya. Beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Ringkasan yang kalian buat bagus sekali. Setelah mempelajari tentang kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru, adakah dari anak-anak yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, kita telah sampai di akhir kegiatan pembelajaran. Sebelum saya akhiri, adakah dari kalian yang bisa menjelaskan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Baik, penjelasan yang bagus sekali. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh teman kalian, bahwa kebijakan pemerintahan pada masa Orde Baru adalah sebuah kebijakan demi memperbaiki kondisi Indonesia yang menurun. Kebijakan ini bergerak di bidang pertanian, pendidikan, kependudukan, dan kesehatan. Kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat berguna bagi kita semua. Mari mengucap hamdalah untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.